Jamaah Aisyah Tur sudah masuk ke area Gunung Uhud. Saya Ustadz Habibie dan Ibu Hajah Aisyah. Siap, mantap. Katanya sebagian teman-teman yang memaksa untuk naik ke sana, tempat persubuhan Rasulullah itu masih sampai saat ini bekas tetesan darah beliau sampai saat ini masih wangi dan wanginya seperti wangi kasturi. Masya Allah ya. Jadi para jamaah Dufalatur Rahman, seandainya ada saat ini kita berbuat untuk mengambil darah Rasulullah SAW untuk menjadikan parfum. Karena apa? Darahnya pun segar. Diriwayatkan dalam sejarah juga peluh beliau, ya, keringat beliau juga wangi sewangi kasturi. Sudah masuk ke area Gunung Uhud. Saya Ustadz Habibie dan Ibu Hajah Aisyah. Siap, mantap. Jamaah sudah berjalan menuju ke area Gunung Uhud. Jamaah Aisyah Tur, komandan kita. Ya, ini menuju ke Gunung Uhud. Ya, kita akan ikuti proses perjalanan ke Gunung Uhud, di mana gunung ini dulu Kanjeng Nabi dan sahabat perang yang mengalami kekalahan. Ya, terus jamaah akan berjalan, di mana di sini banyak jamaah dari selain Indonesia. Ya, sini banyak jamaah-jamaah, ini sangat luar biasa. Ya, ini masya Allah jamaah Muslim Channel, masya Allah, Gunung Uhud. Assalamualaikum ya syuhada. Assalamualaikum Paman Hamzah. Assalamualaikum, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini sahabat Kang Muslim Channel, di mana di sini Gunung Uhud itu masya Allah, di atas bukit banyak jamaah yang sudah ada di sana. Ada merpati, di mana di sini dulu peperangan terjadi antara, masya Allah, Sedang berada di Jabal Uhud, tepatnya di depan makam para syuhada Uhud. Ya. Beliau yang dalam ini semuanya jumlahnya 70 para syuhada yang gugur dan syahid pada peperangan Uhud, di antara lain paman baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Jahsin, dan di antara lain Mus'ab ibnu Umair, ya, yang mana beliau gugur dan syahid pada peperangan Uhud. Dan di belakang kita, Bapak Ibu sekalian, belakang kita yang terbentang panjang, ukurannya kurang lebih 7 km, ya, 7 km panjangnya Gunung Uhud ini, dan tidak dipisah dengan gunung yang lain sehingga dinamakan Gunung Uhud. Artinya apa? Uhud itu artinya menyatu, ya, menyatu, tidak dipisah dengan gunung yang lain. Tujuan kita datang ke sini yang pertama untuk menziarahi para syuhada dan sekalian menyaksikan langsung, ya, betapa panjangnya Gunung Uhud yang nanti insya Allah kita semuanya, ya, umat Islam yang hadir dan menziarahi Gunung Uhud ini insya Allah nanti bersama-sama berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya mudah-mudahan nanti menjadi salah satu ahlul jannah, ya, menjadi penghuni surga. Dan mudah-mudahan datangnya kita ke sini, hadirnya kita ke sini menjadi suci mata nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di dunia ini kita pernah menziarahi Gunung Uhud dan menziarahi para syuhada Uhud, dan mudah-mudahan kita nanti bisa disatukan dengan para syuhada, dengan para pejuang-pejuang Islam, ya, terutama yang dikenal adalah paman Rasulullah SAW yang masa itu sampai saat ini dikenal dengan Asadullah, singa Allah, dan dipegang yang dikenal dengan singa padang pasir saking beraninya Sayyidina Hamzah. Beliau terbunuh dan syahid di sini, yang mana beliau ditombak oleh Al-Wahsy dan dibelah dadanya oleh Al-Wahsy dan dikunyah jantungnya, dimakan mentah-mentah. Setelah dimakan, dikunyah, dimuntahkan, dikunyah, dimuntahkan. Saking apa? Saking dendamnya Hindun ketika itu beliau membunuh, ada yang mengatakan suami daripada Hindun pada peperangan apa? Peperangan Badar. Ya, sehingga Hindun sangat dendam dan mengatakan sembara barang siapa
yang mampu membunuh orang yang membunuh suamiku, maka kalau seorang budak, aku akan merdekakan dari kebudakannya. Akhirnya ada seseorang laki-laki, si hitam negro yang dikenal dengan Al-Wahsy, sanggup dan berjanji untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya yang pertama tujuan mereka adalah membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai ketika itu pula, baginda Rasulullah SAW terluka. Ya, bahkan dia mengatakan gigi geraham beliau jatuh dan beliau pun terluka, diamankan oleh para sahabat ke dalam gunung itu, Bu, belakang kita. Diamankan oleh sahabat ke atas gunung. Sampai saat ini tempatnya itu masih ada dan dibeton oleh pemerintah Arab Saudi Arabia, dibeton panjang, tinggi, sehingga tidak bisa masuk ke arah tempat persembunyian Rasulullah pada masa itu. Ya, sehingga Hindu dengan Al-Wahsy pun mengejar beliau sampai di lereng bukit. Sampai sekarang masih ada, Bu. Cuman kemarin kita ke sana sudah dibeton tinggi dan dipagar besi, ya, pagar kawat, sehingga kita tidak bisa menghadiri dan datang ke tempat persembunyian Rasulullah SAW. Dan konon katanya sebagian teman-teman yang memaksa untuk naik ke sana, tempat persembunyian Rasulullah itu masih sampai saat ini bekas tetesan darah beliau sampai saat ini masih wangi, dan wanginya seperti wangi kasturi. Masya Allah, ya. Jadi para jamaah Dufur Rahman, seandainya ada saat ini kita berbuat untuk mengambil darah Rasulullah SAW untuk menjadikan parfum. Karena apa? Darahnya pun segar. Diriwayatkan dalam sejarah juga peluh beliau, ya, keringat beliau juga wangi sewangi kasturi. Maka dari itu para jamaah Dufur Rahman, kita datang ke sini menyampaikan salam kepada para syuhada semuanya yang ada di belakang kita. Sebetulnya barusan sudah dibimbing oleh orang Arab yang barusan itu, ya, untuk menyampaikan salam kepada para syuhada-syuhada yang meninggal di peperangan Uhud. Yang perlu diperhatikan kembali, dahsyatnya setelah peperangan Uhud para jamaah. Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya setelah peperangan Uhud terjadilah banjir bandang di kota Madinah. Banjir yang sangat besar, sehingga apa? Sehingga dengan adanya banjir, jasad-jasad mereka yang terkubur di sini terbentang keluar, terapung, ya. Ya, akhirnya apa yang ditunjukkan? Beliau dalam keadaan terapung, dalam keadaan jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh, padahal bayangkan 40 ba'dakilah 100 tahun lamanya setelah peperangan Uhud. Setelah itu apa? Mereka, Allah Subhanahu wa taala memberi banjir supaya umat Islam yang ada di sini mengetahui kondisi para syuhada Uhud yang sudah lama meninggal. Buktinya 40 tahun jasadnya masih utuh. Dan sebagian riwayat kain kafan mereka berlumur dengan darah dan darahnya masih segar. Bayangkan, ada sebagian riwayat setelah mereka diangkat jasadnya dan diangkat tangannya, bercucurlah darah segar keluar dari badan para syuhada-syuhada yang meninggal di Uhud. Bayangkan, 40 tahun lamanya. Kalau kita subhanallah, naudzubillah, kalau tidak diampuni oleh Allah, 40 hari, 100 hari sudah menjadi bangkai. Ya, maka dari itu tujuan kita ke sini untuk mengingat dan mengenang bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah untuk memperjuangkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu. Maka dari itu, setelah dari pulang ziarah ini, setelah dari umrah ini, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kuburan, sering berjamaah dalam masjid, dan sering berangkat umrah kalau banyak rezeki atau ada rezeki. Karena jihad seorang perempuan adalah datang umrah dan haji. Dulu sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah bagi perempuan ada jihad? Ya Rasulullah, ada. Apa? Peperangan tanpa mengeluarkan darah. Apa? Umrah dan haji. Maka dari itu, ayo kita kumpulkan jemaah-jemaah kita, tetangga kita, ajak keluarga kita, kumpulkan rezeki kita untuk datang melaksanakan ibadah umrohnya, tentunya dengan Aisyatur insya Allah, dengan Kang Musli Channel, ya. Demikian insya Allah ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Sumli, ya, sedikit sejarah tentang Uhud, dan insya Allah nanti langsung akan dipimpin oleh beliau salamnya kepada para saudara Uhud, ya. Silakan Ustadz Musli. Ustadz Sumli. Ya, ayo, dapat lagi sini, ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang berada di Jabal Uhud, tepatnya di depan makam para syuhada Uhud, ya. Beliau yang dalam ini semuanya jumlahnya 70 para syuhada yang gugur dan syahid pada peperangan Uhud, di antara lain paman baginda Rasulullah SAW,
Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Jahsin, dan di antara lain Mus'ab ibnu Umair, ya, yang mana beliau gugur dan syahid pada peperangan Uhud. Dan di belakang kita, Bapak Ibu sekalian, belakang kita yang terbentang panjang, ukurannya kurang lebih 7 km, ya, 7 km panjangnya Gunung Uhud ini, dan tidak dipisah dengan gunung yang lain sehingga dinamakan Gunung Uhud. Artinya apa? Uhud itu artinya menyatu, ya, menyatu, tidak dipisah dengan gunung yang lain. Tujuan kita datang ke sini yang pertama untuk menziarahi para syuhada dan sekalian menyaksikan langsung, ya, betapa panjangnya Gunung Uhud yang nanti insya Allah kita semuanya, ya, umat Islam yang hadir dan menziarahi Gunung Uhud ini, insya Allah nanti bersama-sama berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya mudah-mudahan nanti menjadi salah satu ahlul jannah, ya, menjadi penghuni surga. Dan mudah-mudahan datangnya kita ke sini, hadirnya kita ke sini menjadi suci mata nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di dunia ini kita pernah menziarahi Gunung Uhud dan menziarahi para syuhada-syuhada Uhud, dan mudah-mudahan kita nanti bisa disatukan dengan para syuhada, dengan para pejuang-pejuang Islam, ya, terutama yang dikenal adalah paman Rasulullah SAW yang masa itu sampai saat ini dikenal dengan Asadullah, singa Allah, dan dipegang yang dikenal dengan singa padang pasir saking beraninya Sayyidina Hamzah. Beliau terbunuh dan syahid di sini, yang mana beliau ditombak oleh Al-Wahsy dan dibelah dadanya oleh Al-Wahsy dan dikunyah jantungnya, dimakan mentah-mentah. Setelah dimakan, dikunyah, dimuntahkan, dikunyah, dimuntahkan. Saking apa? Saking dendamnya Hindun ketika itu beliau membunuh, ada yang mengatakan suami daripada Hindun pada peperangan apa? Peperangan Badar. Ya, sehingga Hindun sangat dendam dan mengatakan, sembara barang siapa yang mampu membunuh orang yang membunuh suamiku, maka kalau seorang budak, aku akan merdekakan dari kebudakannya. Akhirnya ada seseorang laki-laki, si hitam negro yang dikenal dengan Al-Wahsy, sanggup dan berjanji untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya yang pertama tujuan mereka adalah membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai ketika itu pula baginda Rasulullah SAW terluka, ya. Bahkan dia mengatakan gigi geraham beliau jatuh sampai jatuh, dan beliau pun terluka, diamankan oleh para sahabat ke dalam gunung itu, Bu, belakang kita. Diamankan oleh sahabat ke atas gunung. Sampai saat ini tempatnya itu masih ada dan dibeton oleh pemerintah Arab Saudi Arabia, dibeton panjang, tinggi, sehingga tidak bisa masuk ke arah tempat persembunyian Rasulullah pada masa itu, ya, sehingga Hindun dengan Al-Wahsy pun mengejar beliau sampai di lereng bukit. Sampai kan masih ada, Bu. Cuman kemarin kita ke sana sudah dibeton tinggi dan dipagar besi, ya, pagar kawat, sehingga kita tidak bisa menghadiri dan datang ke tempat persembunyian Rasulullah SAW. Dan konon katanya sebagian teman-teman yang memaksa untuk naik ke sana, tempat persembunyian Rasulullah itu masih sampai saat ini bekas tetesan darah beliau sampai saat ini masih wangi, dan wanginya seperti wangi kasturi. Masya Allah, ya. Jadi para jamaah Dufalatul Rahman, seandainya ada saat ini kita berbuat untuk mengambil darah Rasulullah SAW untuk menjadikan parfum. Karena apa? Darahnya pun segar. Diriwayatkan dalam sejarah juga peluh beliau, ya, keringat beliau juga wangi sewangi kasturi. Maka dari itu para jamaah Dufalatul Rahman, kita datang ke sini menyampaikan salam kepada para syuhada semuanya yang ada di belakang kita. Sebetulnya barusan sudah dibimbing oleh orang Arab yang barusan itu, ya, untuk menyampaikan salam kepada para syuhada-syuhada yang meninggal di peperangan Uhud. Yang perlu diperhatikan kembali, dahsyatnya setelah peperangan Uhud para jamaah. Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya setelah peperangan Uhud terjadilah banjir bandang di kota Madinah. Banjir yang sangat besar, sehingga apa? Sehingga dengan adanya banjir, jasad-jasad mereka yang terkubur di sini terbentang keluar, terapung, ya. Ya, akhirnya apa yang ditunjukkan? Beliau dalam keadaan terapung, dalam keadaan jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh, padahal bayangkan 40 ba'dakilah 100 tahun lamanya setelah peperangan Uhud. Setelah itu apa? Mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banjir supaya umat Islam yang ada di sini mengetahui kondisi para syuhada Uhud yang sudah lama meninggal. Buktinya 40 tahun jasadnya masih utuh.
Dan sebagian riwayat kain kafan mereka berlumur dengan darah dan darahnya masih segar. Bayangkan, ada sebagian riwayat setelah mereka diangkat jasadnya dan diangkat tangannya, bercucurlah darah segar keluar dari badan para saudara-saudara yang meninggal di Uhud. Bayangkan, 40 tahun lamanya. Kalau kita subhanallah, na'udzubillah, kalau tidak diampuni oleh Allah, 40 hari, 100 hari sudah menjadi bangkai. Ya, maka dari itu tujuan kita ke sini untuk mengingat dan mengenang bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah untuk memperjuangkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu. Maka dari itu, setelah dari pulang ziarah ini, setelah dari umrah ini, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kuburan, sering berjamaah dalam masjid, dan sering berangkat umrah kalau banyak rezeki atau ada rezeki. Karena jihad seorang perempuan adalah datang umrah dan haji. Dulu sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah bagi perempuan ada jihad? Ya Rasulullah, ada. Apa? Peperangan tanpa mengeluarkan darah. Apa? Umrah dan haji. Maka dari itu, ayo kita kumpulkan jemaah-jemaah kita, tetangga kita, ajak keluarga kita, kumpulkan rezeki kita untuk datang melaksanakan ibadah umrohnya, tentunya dengan Aisyatur insya Allah, dengan Kang Musli Channel, ya. Demikian insya Allah ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Sumli, ya, sedikit sejarah tentang Uhud, dan insya Allah nanti langsung akan dipimpin oleh beliau salamnya kepada para saudara Uhud, ya. Silakan Ustadz Musli. Ustadz Sumli. Ya, ayo, dapat lagi sini, ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.